Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubentu dalam Renungan Pagi ke 1574 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 14, ayat 6 sampai ayat 13. Di bawah perikop pemberitahuan tentang penghakiman. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini, yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Ayat 6 dan ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa pemberitaan Injil kepada segala suku bangsa itu sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, karena hari penghakiman sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil ini penting karena Injil
adalah kabar keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya pada pemberitaan Injil itu, kita diselamatkan. Amin. Sekali lagi, saudara dan saya yang percaya pada pemberitaan Injil, kita semua diselamatkan. Amin. Haleluya. Ayat 7 ini mengajarkan kepada kita yang telah percaya pada Injil, keselamatan itu untuk hidup yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Nanti sebentar kita akan kupas 3 hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari nanti, saudara yang sudah mendengar Injil keselamatan itu, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Ya, dari saudara dan saya. Apakah selama kita hidup menjadi orang Kristen, kita yang sudah percaya pada Injil itu, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Apakah kita sudah hidup seperti itu atau tidak? Satu hari nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Perhatikan ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan kata yang terpenting. Ini menandakan bahwa ini poin yang sangat penting untuk kita semua perhatikan. Amin. Apakah saudara selama hidup tekun, hidup takut akan Tuhan atau tidak? Apa itu tekun? Tekun itu artinya giat atau rajin bekerja. Sesuatu yang kita kerjakan secara konsisten, itu artinya tekun. Saya kasih contoh. Konsisten itu begini. Saudara yang setiap pagi bangun jam 5 pagi, langsung saudara pray, praise and worship. Baca firman Tuhan jam 6 pagi, saudara sarapan jam 7 pagi, saudara berangkat kerja. Walaupun saudara tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, tetap jam 5 pagi saudara bangun, langsung pray, praise, and worship. Itu namanya konsisten. Amin. Kalau dulu saudara melayani Tuhan dan sekarang masih melayani Tuhan, itu namanya konsisten. Itu berarti saudara tekun. Amin. Kalau dulu saudara melayani Tuhan tapi sekarang tidak lagi melayani Tuhan, apalagi semakin hari saudara semakin jauh dari Tuhan, itu namanya korslet, bukan konsisten. Saudara, kita harus tekun, kita harus konsisten. Dalam ketekunan itu, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Saudara, yang Tuhan lihat bukan awal, tapi akhir. Apakah kita masih hidup bertekun atau tidak? Banyak orang yang dulunya rajin pelayanan, tapi sekarang sudah tidak lagi melayani. Itu berarti saudara tidak setia, tidak konsisten, tidak tekun. Yang Tuhan lihat dalam ketekunan kita adalah kesetiaan kita. Setia nggak kita hidup takut akan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita belajar hari ini, dalam ketekunan kita, di dalam Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah setia hidup takut akan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar bahwa kita harus hidup menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita yang sudah mendengarkan Injil keselamatan itu, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mempermuliakan nama Tuhan? Dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan menjadi pelaku-pelaku firman, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita menjadi surat Kristus. Amin. Dari kehidupan kita, menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang di luar sana dapat melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Istri tunduk kepada suami,
seperti kepada Tuhan yang adalah kepala gereja. Itu firman Tuhan. Jadi kalau dia sebaliknya, istri tanduk suami, suami takut istri, itu menandakan itu bukan melakukan firman. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Istri tunduk kepada suami. Itu firman Tuhan yang harus dilakukan istri. Kepada suami, firman Tuhan katakan, suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Jadi istri itu disayang, dicintai, dikasihi, bukan dianiaya, bukan dipukul, bukan KDRT, bukan. Kalau saudara tidak mengasihi istri, saudara sama seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, itu berarti suami-suami tidak menjadi pelaku firman. Kita belajar, ketika kita menjadi pelaku firman, kita diberkati. Amin. Orang tua, jangan membuat anakmu sakit hati. Akhirnya mereka tawar hati kepada orang tuanya. Beri cinta kepada anak-anakmu. Beri waktumu buat anak-anakmu. Amin. Dengan begitu kita menjadi pelaku-pelaku firman. Anak-anak, dengar baik. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Anak-anak, taati orang tuamu. Apa yang orang tuamu perintahkan, suruh, kerjakan itu dengan sukacita. Karena dengan kita taat kepada orang tua kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan saudara dan saya untuk mengasihi mereka yang jelas-jelas berbuat jahat kepada kita. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau dari kita. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Dengan demikian kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita pelajari, kita harus hidup memuliakan Tuhan dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan dengan iman. Amin. Dalam kitab Ibrani menjelaskan kepada kita tentang apa itu definisi iman menurut Alkitab. Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Haleluya. Dengar baik. Firman Tuhan juga berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau kita punya iman, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di saat kita bersekutu, berkumpul dengan orang-orang percaya yang lainnya di dalam nama Tuhan. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Betul, kita tidak melihat secara visual, tetapi dengan mata iman kita dapat merasakan hadirat Tuhan dalam persekutuan kita. Amin. Haleluya. Itulah iman. Kalau kita tahu Tuhan ada, Tuhan hadir dalam persekutuan kita, makanya kita tidak boleh main-main dalam ibadah. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana. Tuhan turut hadir dalam persekutuan yang saudara adakan. Makanya jangan main-main, saudara. Kita harus serius dengan Tuhan. Amin. Kalau kita memuji, menyembah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena yang Tuhan lihat bukan suaramu yang indah, tapi hatimu setengah hati. Bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Walaupun suaramu mengesalkan, suaramu tidak baik, tapi saudara nyanyikan dengan segenap hati. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Karena Tuhan hadir dalam setiap ibadah yang kita adakan. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan dengan iman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya di mana
kita bersekutu dengan Tuhan. Mungkin saudara hanya berdua dengan suami atau istrimu, atau dengan anakmu, atau mungkin saudara hanya sendirian. Saudara, Tuhan ada di sana. Kita harus meyakini dengan iman bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya. Ayat penutup, ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Haleluya. Perhatikan kalimat terakhir ayat ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Perhatikan. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Perbuatan mereka apa? Menyertai mereka. Satu hari nanti, kita semua pasti mati. Tapi apa yang kita kerjakan dan lakukan serta perbuat selama kita masih hidup di dunia, itu menyertai kita. Amin. Pertanyaannya, apa yang kita perbuat selama kita hidup? Apakah hidup kita dalam dosa, ataukah kita hidup dalam Tuhan? Yang tahu hanya saudara dengan Tuhan. Kalau kita tahu apa yang kita perbuat selama hidup ini akan menyertai kita, maka dari itu, marilah kita melakukan segala hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau melakukan segala hal-hal yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan supaya kita menghasilkan buah. Kita berbuat hal-hal yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum waktunya tiba, mari kita menjadi berkat. Mari kita mau menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, itu menyertai kita. Kalau itu perbuatan-perbuatan baik, tentunya itu akan menolong kita. Tapi kalau selama kita hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, kita masih melakukan hal-hal yang curang, yang tidak baik, itu akan membawa kita kepada api neraka, siksaan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selama kita masih hidup, kita melakukan hal-hal yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar yang pertama, kita harus hidup tekun dalam Tuhan, tetap setia, hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus hidup memuliakan Tuhan dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa, berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Tuhan melawat hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan,
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.